Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa merasakan udara segar pada hari yang berbahagia kali ini. Kita berharap semoga apa yang kita kaji pada kesempatan yang berbahagia kali ini bisa menjadi tambahan pahala bagi kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ala kulli hal, kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita manfaat dari apa yang kita kaji pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas kutaib, ya, atau buku kecil yang alhamdulillah telah kami tulis ketika bulan Ramadan kemarin. Buku ini kami beri judul Al-Khasirun Yauma Yub'atsun, yang artinya kurang lebih adalah orang-orang yang merugi ketika manusia semuanya dibangkitkan di hari kiamat nanti. Jadi akan ada orang-orang yang merugi nanti di hari kiamat. Orang-orang yang mana ketika di dunia mereka berharap sebuah balasan yang indah, tapi pada kenyataannya ketika datang hari kebangkitan, mereka malah bukannya menjadi orang yang beruntung, tapi malah menjadi orang-orang yang merugi. Siapakah mereka? Siapakah orang-orang yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala merupakan orang-orang yang merugi? Insya Allah akan kita bahas di kutaib ini. Dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah, apabila nanti ada pembahasan yang atau kata-kata yang keliru, kami mohon untuk memberitahu kami supaya kami bisa memperbaikinya, mengklarifikasinya, dan agar tidak ada kesalahpahaman dalam memaknai atau memahami kajian yang kita bahas kali ini. Jadi sekali lagi kami mohon sekali kepada para pendengar, jika misalnya nanti ada kesalahan dalam teks atau dalam penyampaian, kami mohon sebesar-besarnya kepada para pendengar untuk menyampaikan kekeliruan kami, ya, baik itu dari pesan WhatsApp, Instagram, atau Facebook, sehingga kami bisa memperbaikinya. Baik, kita masuk ke muqaddimah terlebih dahulu. Bagi yang punya bukunya atau PDF-nya, silakan bisa disimak halaman 4. Al-Muqaddimatu. Muqaddimah di sini artinya adalah pendahuluan, skapur sirih, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khatamil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam, Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah khatamil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah, penutup para nabi, penutup para rasul, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat dan salam juga semoga tercurah limpahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik, ya,
yang mana mereka senantiasa menjaga sunnah-sunnah beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kemudian di sini disebutkan oleh penulis, semoga Allah mengampuninya dan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Idza kana rajulun ya'malu 'amalan laylan wa naharan, lakin hinama ja'a waqtu asy-syahriyah la yahsulu 'ala ratibihi ma ra'yuka fi halihi. Apabila ada seseorang, ya, di sini penulis mencoba untuk membawakan sebuah gambaran, mengajak para pembacanya agar lebih mudah untuk memahami apa yang akan disampaikan. Dan ini adalah metode yang sering kali diajarkan oleh guru kami, Ustadz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala. Di antara metode dalam berdakwah yang sudah sepantasnya para da'i untuk mempraktekkannya dalam dakwahnya adalah memberikan sebuah gambaran terlebih dahulu. Gambaran tentang apa yang akan disampaikan kepada jamaahnya. Untuk apa? Untuk memudahkan jamaah agar lebih mudah memahami materi yang akan disampaikan, dan manfaat lainnya adalah agar jamaah tertarik dengan gambaran tersebut dan isi materi kajian tersebut. Ini adalah salah satu cara untuk menarik perhatian jamaah di menit-menit pertama, ya, di kesan pertama, yaitu dengan sebuah gambaran mengenai materi yang akan disampaikan. Idza kana rajulun ya'malu 'amalan lailan wa naharan. Jika seandainya ada seorang laki-laki, dia bekerja, ya, suatu pekerjaan setiap hari, ya, malam maupun siang, setiap hari, atau dalam bahasa Jawanya dur-duran, ya. Sampai kadang orang itu menyebutnya orailing waktu, nggak kenal waktu, ya. Idza kana rajulun ya'malu 'amalan lailan wa naharan. Jika ada seseorang dia bekerja satu hari full, pagi, siang, malam, ya, bekerja terus. Lakin hina maja'a waktu syahriyah la yahsulu 'ala ratibih ma ra'yuka fi halihi. Akan tetapi ketika datang waktu gajian, jadi orang tersebut sudah bekerja nih seharian penuh atau bahkan sampai sebulan penuh. Namun ketika datang waktu gajian, waktu yang selama ini dia harapkan, la yahsulu 'ala ratibih, akan tapi dia tidak mendapatkan apa yang dia harusnya dapatkan. Dia tidak mendapatkan apa yang selama ini dia harapkan. Kira-kira ma ra'yuka fi halihi, bagaimana pendapatmu dengan orang seperti itu? Perasaannya itu bagaimana menurutmu? Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, bagaimana perasaan kita ketika melihat orang yang seperti itu? Atau bahkan justru na'udzubillahi min dzalik, ya, kita misalnya sudah bekerja seharian penuh atau sebulan penuh bahkan, atau mungkin ada yang 1 tahun penuh baru digaji, tapi ternyata kita tidak mendapatkan gaji tersebut. Bagaimana perasaan kita? Bittaba' anta satazunnuhu yahzanu aw yabki. Pasti kita akan mengira bahwasanya, atau pasti kita akan, ya, kita akan menebak. Pasti kita akan menebak bahwasanya orang itu yang tidak mendapatkan gaji, dia pasti akan merasakan sedih atau bahkan menangis. Wal'an ta'ammal, dan sekarang coba engkau renungi. Kaifa idza kana rajulun ya'malu 'amalan salihan lailan wa naharan lakinnallaha la yaqbal a'malah. Dan sekarang coba kita renungi, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana jika ada seseorang dia melakukan amal saleh baik malam maupun siang, pagi, duha, 1 hari full, berbulan-bulan full beramal saleh.
bahkan bertahun-tahun selama hidupnya dia beramal soleh, lakinnallah la yaqbal a'malah, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalannya. Bagaimana kira-kira orang tersebut perasaannya itu bagaimana? Ayyuha ikhwanil kiram, hadzal hal asyad minal awwal huznan. Wahai saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan ini tentu jauh lebih parah daripada keadaan yang pertama. Kesedihannya jauh lebih parah daripada keadaan yang pertama tadi. Bayangkan yang pertama tadi, kalau misalnya kita menjadi orang tersebut, kita bekerja seharian penuh, 1 bulan penuh, tapi tidak mendapatkan gaji, kita pasti akan merasa sedih. Bahkan sampai menangis mungkin. Sampai lapor polisi mungkin. Karena apa yang kita harapkan, balasan yang kita harapkan, tidak kita dapatkan. Lalu bagaimana dengan orang yang selama hidupnya dia beramal? Bahkan amalan tersebut dia anggap adalah amalan saleh dalam tanda kutip. Tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia harapkan dulu di dunia, ternyata tidak dia dapatkan di akhirat. Fana'udzubillah min hadzal hal. Kita berlindung kepada Allah dari keadaan yang seperti ini. Nah, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala yaj'alu a'mala ba'din nasi haba'an mansura yaumal qiyamah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amalan-amalan sebagian manusia itu bagaikan debu yang berterbangan kelak di hari kiamat. Bisababi adamil imani fi qulubihim billahi wa bi rasulihi wa bi wa'idihi. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa amalan mereka bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya debu yang berterbangan? Karena tidak adanya keimanan dalam diri mereka, yaitu keimanan kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan juga dengan hari akhir, dengan ancamannya, dengan janji-janji Allah, kabar-kabar Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi setelah kematian nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini, bahwasanya ada sebagian manusia yang amalannya itu nanti akan menjadi debu berterbangan di hari kiamat. Kata Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami pun memperlihatkan amalan-amalan mereka atas apa yang telah mereka kerjakan dari amalan yang mereka dulu tunaikan di dunia. Faja'alnahu haba'an mansura. Setelah kami perlihatkan amalan tersebut, kami pun menjadikan amalan-amalan mereka itu seperti halnya debu yang berterbangan. Subhanallah. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 23. Nah, pertanyaannya, siapakah mereka? Di sini disebutkan man haula. Siapakah mereka ini? Orang-orang yang amalannya dijadikan seperti halnya debu yang berterbangan di hari kiamat. Man haula, siapakah mereka? Kemudian penulis mengatakan, Iqra' hadzal kitab ila nihayatihi satajidu man haula'i wa man humul khasirun. Penulis di sini mengatakan, bacalah kitab ini sampai selesai. Niscaya kamu akan mengetahui siapa yang dimaksud dengan mereka ini dan siapa orang-orang yang merugi nanti di hari kiamat. Hadzal kitabul mukhtassaru jiddan yatakallam an halil khasirina yaumal qiyamah. Ini adalah kitab yang ringkas sekali, ya, sangat ringkas sekali. Yatakallam an halil khasirina yaumal qiyamah, yang membahas tentang keadaan orang-orang yang merugi di hari kiamat nanti. Dan di sini penulis mengatakan bahwasanya buku ini ditulis
di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Wa arju minallah an yaj'ala hadzal kitab nafi'an mubarakan li jami'il muslimin, amin. Dan kemudian penulis berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah semoga buku ini bisa menjadi kitab yang bermanfaat, yang penuh berkah bagi kaum muslimin semuanya, ya, terutama bagi penulis, dan semoga Allah mengijabahinya, amin. Dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah, inilah mukadimah dari kitab Al-Khasirun Yauma Yub'atsun yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Dan kita berharap semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kita pribadi dan juga orang lain, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan harapan yang lain yang kita inginkan setelah belajar kitab ini, kita semoga bukan termasuk dari mereka, orang-orang yang merugi di hari kebangkitan nanti. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.